Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, today, we are in English class, and as I share here, we are in lesson 4, which is prevention toward COVID-19 procedure text. So there are several sub chapter in chapter 4. There is 4.1, which is finding sample procedure in health context. Jadi di sini kalian harus menemukan contoh prosedur teks. Dalam hal ini kita sedang di health context terkait dengan COVID-19. Nah, here you can read. Good morning students, selamat pagi. Today we are going to learn about procedure text. Hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Have you ever heard about procedure text before? Sudah pernah dengar procedure text? I'm sure that you have had it in high school. Pasti sudah pernah ya di high school, di SMA. When you were in high school, there must be a topic on how to make things. Waktu di high school dulu pasti sudah pernah ada topik bagaimana cara membuat ini, bagaimana membuat chicken noodle, bagaimana membuat hot coffee, kayak gitu ya. Now, as you have been in college level, karena kalian sudah di universitas, let's move up your topic to a higher paradigm, which is related with your major, which is sports, health and sports. Now, as we are in pandemic situation, karena situasinya lagi situasi pandemik, I would like you to look for some authentic materials. Carilah beberapa materi autentik. Autentik itu asli, asli bahasa Inggris. Related to self-prevention toward COVID-19. Perlindungan diri terhadap COVID-19. You may use this website, boleh pakai website ini, Sample on Procedures. Jadi website ini adalah beberapa materi-materi otentik yang merupakan materi procedure text juga. Seperti how to report misinformation, ya kan? How to protect yourself and others from COVID-19. Ini materi-materi otentik itu seperti ini. The language is authentic. Bahasanya itu bahasa orisinil, bahasa asli, bahasa Inggris oleh penutur asing, oleh penutur Inggris. Jadi tidak ada misplace of word, tidak ada kesalahan penempatan kosakata, tidak ada grammatical error. Jadi bahasanya bisa kita contoh, bisa kita modifikasi untuk membuat prosedur teks kita. Mari kita lanjutkan ke lesson ini. Selanjutnya, di sini saya juga memberikan kalian, nanti kalian akan dapat tugas, remember that your task is to find some procedure to prevent the spread of COVID-19. Ya, jadi kalian itu akan menemukan beberapa prosedur untuk menjauhkan diri dari penyebaran COVID-19. If you have find the example, copy the text and write down the link address of your text. Sekarang lihat video ini. Di video ini kalian akan dijelaskan terkait dengan prosedur text. Apa itu prosedur text, ya kan? Nah, prosedur text adalah a text containing a goal and steps. Jadi ada goalnya, ada stepnya, ada langkah-langkahnya. About how to make or do something. Tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Jadi bisa membuat sesuatu, bisa melakukan sesuatu. Jadi procedures to prevent COVID-19 itu bisa. Jadi prosedur itu tidak hanya untuk membuat sesuatu, tidak hanya untuk membuat chicken noodle tadi, tapi juga untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini bagaimana memproteksi diri kita dari COVID-19. Kalau yang bidang sport bisa juga prosedurnya itu bagaimana melakukan shooting, bagaimana melakukan passing, bagaimana melakukan beberapa aktivitas olahraga or physical activities. Nah, setelah belajar definisinya, di sini ada generic structure-nya, strukturnya. Pertama ada goal, tujuan. What is the goal? Mungkin bisa to inform, untuk apa? To tell the reader about some step to do something gitu. Lalu ada ingredients, kalau membuat sesuatu pakainya ingredients atau materials. Material itu alat kalau melakukan sesuatu. Misalnya
how to do overhead pass in volleyball. Nah, oke, alatnya berarti you gonna need net. What else you gonna need? Of course you gonna need ball, like volleyball. And then mungkin materialsnya you gonna wear sporty outfit starting from your shoes, your socks, bisa disebutin kayak gitu. And you gonna need to be in volleyball court gitu. Lalu stepnya, step atau langkah-langkahnya gitu. Selanjutnya, setelah generic structure ada language feature. Language feature itu susunan bahasanya. Using imperative verb, gunakan kata kerja. Misalnya turn on, nyalakan, put, shoot, kayak gitu, kick. Nah, lalu using simple present tense, karena ini prosedur dilakukan saat ini, jadi pakainya simple present tense. Simple present tense. Nah, simple present tense itu ya yang terjadi saat ini. Lalu using connective with the words. Contohnya first, second, third itu adalah connective words. Seperti itu ya. Begitu terkait procedure text. Nah, tadi tugas kalian adalah finding sample procedure in health context atau in sport context juga boleh. Jadi boleh health context, boleh sport context. Yang penting linknya autentik. Yang penting kalian tahu beberapa contoh prosedur teks di bidang kalian. Selanjutnya, lesson 4.2. Sebentar saya stop share dulu. Oke, saya share lagi ya. Oke. Lesson 4.2 itu procedure text explanation. Nah, penjelasannya. Definition-nya. Ini tadi seperti yang sudah disampaikan di slide ini, procedure text. Ini hanya penjelasan lebih rinci, bisa dibaca sendiri ya. Apa itu procedure text? What is procedure text? It is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or step. Jadi bagaimana kita bisa mencapai sesuatu melalui serangkaian proses atau tahapan. It explains how people perform different processes in a sequence of steps. Bagaimana kita bisa memproses sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Ini menggunakan simple present tense, imperative sentence. Juga menggunakan conjunction seperti first, second, then, next, finally, after, begitu. Ini generic structure-nya, ini definition-nya, ini language feature-nya, bisa dibaca sendiri. Dan tujuannya itu adalah to guide your plans action, untuk memberikan guides atau panduan. Ya. Lalu terkait dengan assignment kalian, yang bisa kalian lihat di sini, analyzing procedure text. Nah, please post the material you have gathered in lesson 4.1. Jadi kalian harus tentukan tema dulu. Kalian mau tema kesehatan atau tema olahraga. Kalian harus tentukan tema, mau prosedurnya apa. Kalau tadi saya kasih contoh prosedurnya itu adalah how to protect yourself and others from COVID-19. Jadi bagaimana melindungi dirimu dan orang lain dari terkena paparan virus COVID-19. Ini adalah salah satu prosedur teksnya. Oke. Nah, lalu kalau itu kalian sudah temukan tema, temanya nggak boleh sama dengan yang saya contohkan ya. Kalian boleh tema-tema lain, tema-tema bidang olahraga. Lalu, use information from lesson 4.2. Mari kita lihat mana lesson 4.2. Ini adalah lesson 4.2. Nah ini, jadi ada definition, ada language feature, dan ada generic structure. Nah, gunakan informasi dari 4.2, kembali ke sini tadi, di assignment-nya, untuk menganalisa teks kamu itu based on generic structure-nya dan language feature-nya. Jadi sebagai contoh, generic structure-nya, goal, apakah ada tujuannya? Gitu. Misalnya seperti ini, protect yourself and other from COVID-19. Ini kan original teksnya. Berarti tujuannya udah kelihatan dari judulnya nih. To protect ourselves. Nah, sebutin goals-nya adalah to protect ourselves and other from COVID-19. Oke.
Oke, satu ya, itu goal. Yang kedua adalah materials atau ingredients. Ada materinya enggak? Ada ingredients-nya enggak? Ada step-stepnya enggak? Gitu. Ada alatnya enggak? Nah, kita lihat misalnya. Ini ternyata adalah langkah-langkah doang kan? Oh ini emas, berarti kita harus materialnya apa? Emas, masker. Nah, terus cleaning your hands, berarti kita pakai soaps, pakai sabun. Gitu. Jadi kalian bisa sebutkan materialnya misalnya emas and soap kayak gitu atau hand sanitizer. Lalu kita lihat selanjutnya step. Ada nggak step-stepnya? Ada kan? Nah, di sini. Step-stepnya misalnya taking some simple precaution. Doing physical distancing, wearing mask, keeping room well ventilated, avoiding crowds. Nah, itu contoh teksnya. Ya. Nah, ini what to do to keep yourself under safe from COVID-19. Ini kan procedure text, ya kan? Nah, ini step-stepnya. Maintain at least 1 meter. Make wearing a mask. Nah, kayak gini. Basic of how to wear a mask. Nah, ini juga prosedur ini. Ini jadi di dalam prosedur ada prosedur. Gitu. Kalian tinggal pilih. Usahakan teks yang kalian pilih itu tidak kurang dari 300 kata. Begitu ya. Karena sangat terlalu sedikit banget kalau kurang dari 300 kata. Lanjut, next. Tadi udah generic structure, terus language feature-nya. Simple present tense. Coba kita lihat di sini. Nah, simple present tense itu subject, verbs-nya itu verb 1. Nah, ketika seperti ini, maintain, ya kan? Maintain ini kan verb 1 nih, maintain. Nah, ini berarti simple present tense, maintain at least 1 meter distance between yourself and others. To reduce, ini kan nggak ada past tense-nya kan? Nggak ada will, itu future, nggak ada will. Terus nggak ada ed gitu. Nah, ini simple present tense. Make, ya kan? Bukan made, tapi make, itu simple present tense. Nih, clean, nah, clean. Make sure. Nah, ini simple present tense semua. Oke. Okay. Lalu imperative. Imperative itu verb yang menegaskan begitu ya. Nanti bisa di browsing what is imperative tense. Bisa di sini. Lalu connective. Connective itu pakai first, then, finally. Nah, kalau nggak ada first then nih, imperatif contohnya ini, don't use mask with valve, kayak don't use itu. Itu imperatif menegaskan. Kalau nggak ada first then finally, ya kamu coret aja. Tapi dia misalnya pakainya when, nah pakainya when, konektifnya pakainya when gitu kan, yang menghubung kata hubungnya. Adverbial phrases. Adverb itu keterangan, frase keterangan. Misalnya selama 5 menit, for 5 minutes, 2 cm from the top. Coba ada keterangan nggak? Keterangannya, ini misalnya, keterangan waktu. At any time. Kayak gini nih, keterangan waktu. Gitu ya, nanti dianalisa seperti itu. Kalau bisa tiap satu komponen ini diberikan, tiap satu komponen ini simple present, imperative, action, diberikan 2 contohnya. Ya, adverbial phrases contohnya 2. Kalau yang ini goal-nya tentunya biasanya 1 atau 2 ya boleh. Materialnya kalau ada 2 step-nya boleh kalian tunjukin apa aja. Begitu, oke? Itu untuk assignment for analyzing procedure text. Jadi kalian sudah menentukan teksnya, lalu kalian analisa language feature dan generic structure-nya. Selanjutnya, discussion for tentang health poster. Nanti kalau kalian buka discussion, nah ini sebentar saya jelaskan dulu. Nah, lihat poster ini. Poster di atas is a good example of procedure text, adalah contoh procedure text yang baik gitu. Nah, using information you get in lesson 4.1, di atas tadi ada lesson 4.1. Mari kita lihat lesson 4.1. Ini lesson 4.2 ya. Ini lihat ini lesson 4.2. Kalau ini lesson 4.1, lesson 4.1. Nah, using the information you get in lesson 4.1. Oke.
Draft a poster, bikinlah poster dan post it in your discussion. Nanti kalau di discussion nggak bisa attach gambar, caranya gambarnya taruh di Google Drive, linknya dikirim ke situ gitu. Atau gambarnya kamu taruh di mana, yang penting bisa dibuka dengan linknya gitu ya. Jadi kalian taruh gambarnya online, boleh di Google Drive, boleh di OneShare, aplikasi sharing-sharing kalau saya OneDrive gitu ya, Google Drive atau OneDrive, nah linknya taruh di situ. Nanti habis gitu kasih opini. Ask your friend to give opinion about the poster based on the generic structure and language feature. Temannya memberikan opini. Jangan lupa tiap minggu ada jurnal 4 ya. Jurnal 4 kamu harus children book or watch cartoon movie. One children book, one movie. Ini yang submit baru anak 9. Jadi jangan lupa jurnalnya dikerjakan, dilengkapi. Oke. Ini begitu. That's all related to lesson 4, prevention toward COVID-19, a procedure text. Best of luck for you to do the assignment. If you have any question, feel free to ask. We have WAG, WAG, I mean. Kita punya WhatsApp group, bisa ditanyakan di sana. I will post these materials in YouTube channel, in my YouTube channel. You can simply see it and don't forget to like and subscribe and give a positive comment. Thank you very much. That's all from me. Any question, feel free to ask. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.